Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan kali ini saya memberikan judul Nasi Liwet yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku, nasi liwet alias sego liwet adalah sajian berupa nasi gurih yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kata liwet berarti menanak nasi atau memasak nasi dengan cara mencampur beras dengan air atau santan dalam sebuah ketel. Untuk sajian nasi liwet ini, nasi dimasak dengan santan, kaldu, dan rempah-rempah sehingga menghasilkan nasi yang gurih, lembut, harum, dan pulen. Saat akan disantap, nasi liwet ini disajikan bersama dengan beragam lauk seperti ayam suwir, telur pindang, lodeh labu siam, sambal goreng, areh semacam saus kental dari santan, dan rambak alias kerupuk kulit yang disusun rapi dalam pincuk daun pisang atau nampan berlapis daun pisang untuk disantap bersama-sama. Nasi liwet menjadi salah satu masakan tradisional yang sudah tertulis dalam Serat Centini yang berangka tahun 1814-1823. Menurut sejarahnya, pada mulanya nasi liwet dibuat oleh masyarakat saat Pulau Jawa mengalami bencana alam berupa gempa bumi yang besar. Oleh karena itu, pembuatan nasi liwet dikaitkan dengan permohonan kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan terhindar dari segala bencana. Pada saat itu, nasi liwet disantap bersama oleh masyarakat dengan cara duduk lesehan. Tidak ada sekat, semua bersatu dan menyantap dengan tangan kosong alias muluk. Filosofi ini menggambarkan kesetaraan dan kekeluargaan di hadapan Tuhan. Saudaraku, nasi liwet ini mengingatkan tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Namun dalam kenyataannya, seringkali keakuan kita yang lebih besar daripada keberadaan kita sebagai manusia yang lemah. Kita lebih berhasrat mengejar pengakuan dan hormat, memilih pamer diri untuk kebanggaan. Pemazmur mengingatkan kita, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ketika pemazmur memperhatikan seluruh alam semesta ini dan setiap pengalaman pemeliharaan Tuhan, ia menyadari betapa mulianya Tuhan itu. Dalam kesadaran itu, pemazmur menggunakan kata tanya apa dan bukan siapa dalam merujuk manusia. Artinya, pemazmur tahu betul siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa dia hanyalah apa dan bukan siapa-siapa. Pemazmur menyadari betapa rendahnya manusia di hadapan Tuhan. Namun, ia sungguh bersuka cita sebab Tuhan yang Maha Kuasa bersedia mengingat dan bahkan mengindahkan manusia yang hanyalah apa. Pemazmur sadar bahwa dirinya begitu berharga di hadapan Tuhan karena telah diciptakan dengan baik, diberi karunia-karunia dan kepercayaan oleh Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini menjadi sebuah cermin yang memperlihatkan siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah kita bergantung sepenuhnya. Tidak pada tempatnya apabila kita ini menyombongkan diri atau merasa diri lebih hebat dari yang lainnya. Oleh karena itu, apabila kita berada dalam kondisi mara bahaya, maka hanya kepada Tuhan sajalah kita memohon pertolongan. Dengan demikian,
Ungkapan pemazmur tadi juga mengingatkan apa yang menjadi tanggung jawab kita sepanjang hidup, yaitu pertama, senantiasa memuji dan hanya beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama umat Tuhan yang lain. Kedua, senantiasa menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, termasuk menghargai segala potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia yang lain tersebut. Ketiga, berperan aktif dan proaktif untuk menjaga dan memelihara semua ciptaan Allah supaya alam ini tetap terpelihara dengan baik. Saudaraku, ketika kita hidup di dunia ini tentunya bukan hanya sekedar hidup, melainkan tetap memiliki kesadaran tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saat kita menghayati kasih karunia Tuhan, maka kita juga bersedia untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita di bumi ini, yaitu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kiranya sajian nasi liwat hari ini menyadarkan kita untuk selalu berupaya, berjuang, bersikap rendah hati dan benar di hadapan Tuhan. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karena itu kami rindu untuk memberikan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami berjuang untuk menggunakan pikiran, tutur kata, dan hidup kami untuk memuji dan memuliakan-Mu kapan dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.